Dalam kita menyiapkan digitalisasi ini bukan hanya apa yang terlihat di customer, entah itu Meratus online ataupun Smartco, tapi di belakangnya infrastrukturnya kita betul-betul perkuat. Salah satunya dengan kita bekerja sama dengan Google. Jadi keakuratannya terjamin, dan itu ketika di tengah laut Pak ya, itu juga masih bisa terpantau. Nah, itulah kelebihannya Smartco. Kalau GPS biasa, saya pikir di mobil atau di truk selama ini sudah ada juga. Selain dari sensor-sensor yang tadi yang tentunya cukup komprehensif, bedanya punya kita adalah dia selalu on Pak, selalu terpantau event itu pada saat di laut. Sustainability pun kita juga banyak melakukan adaptasi teknologi Pak. Salah satunya juga dalam hal penerapan teknologi di pengurangan emisi karbon. Jadi ini masih sangat baru sekali gitu kan. Nanti ke depan kita juga akan kembangkan dari sisi teknologi, tapi untuk pengurangan emisi karbon dari salah satu misi kita untuk dekarbonisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada. Meratus Group merupakan perusahaan integrator maritim dan logistik terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. 66 tahun Meratus Group sudah membersamai Indonesia, dan kini saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, berkesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang sepak terjang Meratus Group dalam bisnis maritim dan logistik di Indonesia. Dan untuk itu bersama saya sudah ada Bapak Alex Hadinoto, Chief Commercial Officer CCO Meratus Group, dan Ibu Ingrid Aurelia, Head of Corporate Communication and Sustainability Meratus Group. Sehat sekali ini Pak. Sehat Pak. Baik Pak Alex dan Bu Ingrid, sebelum kita ngobrol lebih jauh, bisa cerita Pak profil singkat tentang Meratus, dan kalau boleh tahu Meratus itu diambil dari nama apa sih Pak ya, sampai terkenal seperti sekarang? Silakan Pak Alex. Jadi Meratus diambil dari nama sebuah gunung di Kalimantan. Gitu. Nggak ada hubungannya dengan pelayaran seperti itu Pak ya? Ada, ya mungkin dengan pelayaran, nggak mungkin dengan founder kita, karena beliau Pak Hen dari Kalimantan juga Pak. Oke, ya silakan Pak. Profil Meratus sendiri kayak apa sih Pak sebetulnya? Jadi sebagai integrator maritim dan logistik, memang Meratus ini dalam perjalanan 66 tahun kita sudah sampai pada dimana kita sekarang ini disupport oleh lebih dari 100 kapal, 45 cabang, lebih dari 45 cabang, dan juga lebih dari 45 rute Pak. Selain itu kita juga ada Container Logistic Center yang sangat akan membantu dalam proses kita memberikan layanan ke customer, dan di situ ada 20 CLC kita bilangnya. Jadi Container Logistic Center ya Pak ya? Betul. CLC itu ya? Betul. Besar sekali itu. Iya. Pak, Meratus ini kan sudah 66 tahun. Cukup tua tanda kutip gitu ya, tapi begitu tetap eksis sampai sekarang. Rahasianya apa sih Pak Alex sebetulnya? Jadi memang dari founder kita sudah menetapkan, dan juga penerusnya sudah menetapkan meletakkan fondasi-fondasi yang sangat kuat. Selain tentunya juga kita terus ngikutin perkembangan teknologi dan pasar customer kita. Kalau di bidang digitalisasi, apa yang sudah dilakukan
Meratus sehingga lebih relevan di zaman yang seperti ini. Silakan Pak, apa Pak digitalisasi yang sudah dilakukan? Jadi yang pasti yang sudah dirasakan oleh customer kita ada customer interface yaitu dengan Meratus Online, di mana customer bisa berinteraksi dengan kita baik itu terkait rate, booking dan tracking kontainer kita itu semuanya melalui online, Pak. Dan Februari lalu kalau tidak salah Meratus meluncurkan smart container ya Smartco gitu ya. Apa itu Pak sebetulnya Pak? Jadi Smartco ini adalah satu terobosan di mana kita memang yang pertama saat ini. Pertama di Indonesia ya Pertama Pak? Di Indonesia. Oke. Jadi adalah satu device sensor di situ yang sangat komprehensif. Di situ ada sensor terkait tentunya posisi, kemudian juga sensor yang lain seperti getaran, kemudian suhu, kelembapan, juga intrusion itu kalau kontainernya dibuka itu ketahuan. Oh gitu. Gitu Pak. Jadi kira-kira manfaat besarnya bagi pelanggan itu dari sisi keamanan, dari sisi ketepatan waktu itu bisa terukur gitu ya, terpantau. Betul sekali. Jadi sangat luas karena di Smartco itu bukan hanya menyajikan report dari sensor-sensor tadi, tapi juga kasih alert Pak, kasih notifikasi jika ada pelanggaran atau situasi yang keluar dari standarnya. Sehingga kalau kontainer buka kasih alert, kalau suhunya kelewat sekian kasih alert, bisa seperti itu Pak. Apakah pelanggan itu juga bisa memantau langsung di dashboardnya begitu Pak ya? Atau menunggu laporan dari Meratus atau customer bisa langsung ya? Customer bisa langsung, mereka punya dashboard sendiri. Oh gitu ya? Jadi betul-betul mereka punya kendali penuh atas barang atau muatan yang dipasrahkan ke kita. Mereka punya kendali penuh di situ. Oh, gitu. Dan kabarnya, infonya ini kan Meratus juga menggandeng Google Cloud gitu ya, sehingga juga menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu seperti apa Pak ke depan? Ini kan berarti semacam tidak hanya aplikasi ya, tapi super app ya, super aplikasi begitu ya. Betul. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang terintegrasi. Jadi kita menyiapkan digitalisasi ini bukan hanya apa yang terlihat di customer, entah itu Meratus Online ataupun Smartco, tapi di belakangnya infrastrukturnya kita betul-betul perkuat. Salah satunya dengan kita bekerja sama dengan Google. Jadi keakuratannya terjamin dan itu ketika di tengah laut Pak ya, itu juga masih bisa terpantau. Nah, itulah kelebihannya Smartco. Karena kalau GPS biasa, saya pikir di mobil atau di truk selama ini sudah ada juga Pak ya. Jadi dan selain dari sensor-sensor yang tadi yang tentunya cukup komprehensif, bedanya punya kita adalah dia selalu on Pak, selalu terpantau event itu pada saat di laut. Iya, namanya juga Google Cloud ya, artinya ini nggak terpengaruh oleh sinyal misalnya gitu ya Pak. Betul, jadi juga alatnya sendiri juga canggih sekali sehingga di laut pun dia selalu termonitor Pak. Iya. Pak Alek, beberapa waktu lalu kita kena pandemi ya, seluruh negara ya, COVID ya, mulai 2020 dan ketika itu bagaimana Pak? Meratus akhirnya bisa survive dan sekarang kondisinya setelah COVID dinyatakan selesai seperti apa Pak? Jadi pada saat awal COVID tentunya kita melakukan upaya-upaya supaya fundamental kita juga masih bisa bertahan dengan baik. Dan kita beruntung bahwa memang dari awal kita punya fondasi yang cukup kuat sehingga pada saat COVID kita tetap bisa memberikan layanan yang baik ke customer kita Pak. Dan sekarang pun kita juga terus kembali lagi terus berinovasi lagi Pak setelah COVID. Nah itu apa Pak? Inovasi baru di 2023 ini yang sudah dan akan terus dilakukan? Jadi memang kita di 2003 ada beberapa inovasi. Salah satunya yang tadi sempat disebut Smartco. Kemudian yang lalu kita juga ada produk-produk yang memang sudah kita launch sebelumnya. Seperti Meratus Online. Kemudian kita juga ada
Palisad, yaitu insurance coverage, Pak. Sehingga customer kita itu juga bukan cuman secara operasional itu aman, tapi kadang kita juga nggak tahu ada insiden apa, itu pun bisa tercover dengan baik. Sehingga betul-betul 100% bisa aman di tempat kita, seperti itu, Pak. Oh, gitu ya. Nah, ketika COVID itu juga akhirnya menjadi ini, Pak ya, benefit bagi Meratus dan pelanggannya ya. Betul, Ketika, Pak. Betul, betul. Di 2023 ini kan ekonomi sudah mulai tumbuh ya, Pak Alex ya. Apa, Pak, yang ekspansi baru atau inovasi baru atau rute baru yang sudah dijalani Meratus di tahun ini? Jadi selain tadi inovasi teknologi, kita juga terkait rute, kita juga terus masuk ke internasional, dan yang terakhir kita ke Papua Nugini. Wah, itu ya, yang apa? Kalau dunia maritiman nyebutnya PNG Express itu, Pak ya. Betul, PNG Express kita namain servis kita seperti Dan itu. itu apa, Pak, kelebihannya? Karena ini kan mungkin mengonektingkan negara-negara tidak hanya Indonesia, tapi beberapa negara di Asia Tenggara ya. Kira-kira dampaknya bagi perekonomian Indonesia sendiri kayak apa, Pak? Jadi Papua Nugini adalah sebetulnya kalau kita pandang sebagai suatu pasar ekspor yang sangat potensial untuk Indonesia. Jadi di sana ada kebutuhan-kebutuhan barang yang bisa disuplai oleh Indonesia, baik itu pabrikan maupun eksporter-eksporter yang lainnya. Dan kita betul-betul mengkonekkan antara eksporter tadi dengan Papua Nugini. Sehingga gitu ya. harapannya jalur perdagangan antara Indonesia ke Papua Nugini juga akan semakin baik. Oh, gitu ya. Dan kita ini ya Pak, namanya Bu Ingrid, gimana, Bu? berbendera Indonesia pertama yang masuk. Oh gitu ya, yang ke masuk Betul. di kawasan PNG Express itu ya. Iya. Luar biasa. Itu menurut kita suatu kebanggaan kita sebagai perusahaan Indonesia, gitu kan, bisa ini masuk ya, ke bisa sana. masuk Benar. pertama kali di sana. Dan ini secara langsung juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Jadi multiplier efeknya luar biasa ya, Pak. Iya, Tidak iya, Pak. tidak hanya bagi Meratus saja. Oh, gitu. tentunya tidak, Pak. Hanya gitu ya. tentunya terkait juga dengan Indonesia, mungkin ekspor Indonesia ke Papua Nugini. Oh, gitu. Pak Alex, Mbak Ingrid, ini kan kalau menurut data BPS ya, sektor transportasi logistik ini kan tumbuh signifikan, Pak, gitu ya. Sehingga kemudian tumbuh perusahaan-perusahaan baru di bidang transportasi maritiman dan logistik, gitu ya. Apakah pesaing-pesaing baru ini berdampak pada pertumbuhan Meratus atau justru jadi sparring partner kali, Pak ya, jadi kompetitor yang sehat untuk bisnis di maritim? Monggo, Pak. Saya pikir dunia seperti disampaikan Pak Tri tadi bahwa dunia logistik memang bertumbuh sangat pesat, sehingga mestinya cukup ruang untuk banyak pemain juga, Pak. Dan dari kita sendiri juga nganggap mereka sebagai partner, dan kita juga dengan pengalaman kita 65 tahun dan fundamental yang kuat dan terus inovasi, harapannya kita juga akan terus bertumbuh. Gitu ya. Optimis ini akan terus tumbuh ya di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga mulai menggeliat, Pak. Tetapi beberapa waktu terakhir ini ada perang Ukraina Rusia gitu ya, Pak ya. Apakah itu juga ada dampaknya ya di bisnis pelayaran maritim dan logistik, Pak? Tentunya ada, Pak, yaitu yang kemarin terutama yang terkait langsung dengan kita terkait kenaikan biaya bahan bakar. Oh, itu aja ya di sana, ya. Tapi itu tidak sampai mengganggu proses pengiriman, tertunda atau apa? It's okay ya, running well semuanya. Kita selalu, saya pikir dalam segala situasi yang sulit kita selalu mengupayakan supaya layanan kita tetap berjalan dengan baik, Pak. Gitu ya. Pak Alex, waktu bongkar muat itu menjadi isu kan dalam bisnis maritim, dan Pak Jokowi juga selalu menekankan kalau kita mau memenangkan persaingan itu maka waktu bongkar muatnya itu harus cepat gitu ya. Dan itu saya kira visi juga di Meratus. Seperti apa, Pak, untuk mewujudkan visi agar cepat dan aman itu, Pak? Iya. Jadi sebetulnya bukan cuma bongkar muat, tapi ketepatan di semua lini terkait logistik, industri logistik, dan khusus untuk bongkar muat memang ada beberapa hal yang kita yakini bisa membawa kita ke layanan yang baik, yaitu
satu infrastruktur kita, baik itu terkait kapal, juga orang, dan juga teknologi. Selain itu juga mungkin tadi saya belum sebut bahwa di grup kita juga kita salah satunya kita juga mengoperasikan terminal sendiri, Pak, untuk di pelabuhan sendiri di mana di Jakarta maupun Surabaya. Jadi di situ itu akan juga menjamin bahwa Bongkar Muat berjalan dengan baik untuk kita. Selain tentunya kita juga bekerja sama dengan baik dengan stakeholder terkait seperti Pelindo misalnya, Pak. Dan beberapa waktu terakhir Pelindo merger ya Pak ya? Betul. Pelindo 1 sampai Pelindo 4 gitu ya? Iya. Dampaknya seperti apa Pak? Justru makin bagus Pak untuk pertumbuhan bisnis mereka? Jadi memang ada perbaikan juga di layanan mereka, Pak. Gitu ya? Ya. Jadi koordinasi jadi lebih baik. Ya, jadi lebih betul. baik. Oh gitu ya. Pak Alex dan Bu Ingrid, kita tahu Meratus ini juga sangat peduli pada pelestarian lingkungan. Ini mungkin anunya Bu Ingrid kali ya. Apa Pak Mbak Ingrid yang telah dilakukan agar Meratus juga bisa menjaga keberlangsungan lingkungan, tapi juga bisnis tetap running well. Betul. Tadi yang disampaikan Pak Tri dan Pak Alex gitu kan. Jadi selama 66 tahun gitu kan Pak, kita kan memang sudah di bisnisnya sudah cukup lama gitu kan. Kalau bisa dibilang ya pemain yang sudah established lah gitu. Tapi tadi disampaikan Pak Alex bahwa kita nggak berhenti untuk berinovasi gitu kan. Karena perkembangan bisnis, perkembangan ekonomi, tadi juga disinggung masalah geopolitikal juga, itu salah satu tantangan gitu kan di tahun ini, tahun depan ataupun tahun-tahun berikutnya. Begitu juga di dalam hal sustainability Pak. Sustainability kita pun juga selalu berusaha untuk mentransformasi kita gitu kan. Dari yang dulu mungkin sustainability belum jadi tantangan dalam berbisnis gitu kan. Kalau sekarang mau nggak mau kita harus memang itu kita masukkan ke dalam bisnis kita gitu kan. Salah satu line of business kita, salah satu big part of kita punya operation gitu. Di sustainability tahun ini Pak kita ada fokus 3. Yang pertama itu kita lakukan yang waste management. Waste management ini memang kita lakukan dari tahun 2022 kita bekerja sama dengan Recosystem. Recosystem memang dia organisasi yang mengolah sampah menjadi benar-benar untuk recycling. Berbasis di Jakarta dan Surabaya. Kantor di Surabaya dan di Jakarta juga. Di Jakarta ya, di Recosystem ini. Dan sampai 3 bulan mungkin kuartal terakhir ini kita sudah bisa merecycle sekitar 4 ton atau 4.000 kilogram sampah gitu kan. Yang hampir 100% itu sudah di-recycle semua Pak oleh partner kita Recosystem ini. Lalu yang kedua kita juga banyak melakukan yang namanya restorasi ekosistem. Dalam hal ini kita juga ada penanaman mangrove di kurang lebih ada sekitar 5.000 mangrove, bibitan mangrove di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur ya, di Surabaya banyak. Betul, ya Surabaya, Jakarta, Bali. Kita juga ada yang lakukan yang namanya artificial coral restoration bersama dengan organisasi di Bali juga, yang kita mengcombine antara pelestarian lingkungan dan art di situ. Nanti kita juga bisa bicara lebih lanjut lah mengenai hal itu. Itu kita lakukan di tahun ini di bulan Mei. Besok bulan Mei tahun depan itu kita akan lakukan anniversary 1 tahun. Kita mau melihat seperti apa perkembangan dari terumbu karang yang kita tanam di tahun lalu gitu. Luar biasa jadi. Lalu yang ketiga fokus kita juga tadi sama halnya dengan yang disampaikan Pak Alex gitu kan, kita selalu reinvent ourselves gitu untuk menjadi perusahaan yang jauh lebih baik dari sisi teknologi. Dari sisi sustainability pun kita juga banyak melakukan adaptasi teknologi Pak. Salah satunya juga dalam hal penerapan teknologi di pengurangan emisi karbon. Jadi ini masih sangat baru sekali gitu kan. Nanti ke depan kita juga akan kembangkan dari sisi teknologi, tapi untuk pengurangan emisi karbon dari salah satu misi kita untuk dekarbonisasi. Tapi nanti akan kita sampaikan. Beliau ini udah ini leadernya di project ini gitu kan. Tapi saya dan Pak Alex dan tim kami di sini kita akan finalize ini ya Pak ya, untuk nantinya jadi satu project yang akan kita semua harapkan bisa menjadi impact buat di industri ini Pak. Jadi kita 66 tahun sebagai operator yang sudah established, tapi kita juga pengen bahwa kita bagaimana kita terus mengembangkan industri maritim dan logistik di Indonesia untuk terus berkembang gitu. Nggak hanya kita, tapi di industri juga. Menarik begini Pak Alex dan Bu Ingrid, sebenarnya usia tua itu kan jarang perusahaan, kalau bisa dikatakan Meratus itu tertua di Indonesia loh Pak.
perusahaan maritim dan logistik ya. Kalau banyak orang, meskipun mungkin kalau diruntut yang profesional mungkin ada yang lebih tua, tapi 66 tahun itu usia yang tidak sedikit gitu ya Pak. Sebetulnya apa Pak ya, semacam cara meratus agar tetap muda terus gitu kan perlu ya. Misalnya saya lihat juga tadi ngobrol dengan Bu Ingrid bagaimana penataan kantor yang terbuka ya, kayak open space gitu ya. Ini juga ada teman-teman untuk bersantai kayak ini Pak ya teman-teman. Ini kita bilang collaboration area. Collaboration area ya yang disebut. Apakah itu cara Pak untuk tetap muda Pak? Ya, saya rasa kultur yang mendukung dan juga pengembangan human resource yang berkelanjutan. Jadi soal SDM bagaimana Pak cara meregenerasi talent di Meratus seperti apa Pak? Jadi kita selalu dari waktu ke waktu selalu melakukan pengembangan mulai dari program kita di trainee kita punya namanya Meratus Star program itu gimana Pak? Jadi talenta yang masih muda itu kita betul-betul grooming, kita develop dengan kita persiapkan untuk jadi leader Pak. Selain tentunya juga di semua lini kita siapin dengan baik. Jadi gitu. Apakah juga menggandeng pihak kampus misalnya atau gimana Pak? Ada Pak. Gitu ya. Jadi Tribuners dan pembaca harian suaranya kalau mau pengen bergabung dengan Meratus, caranya bagaimana itu Pak? Untuk itu nanti mungkin Bapak nanti bisa kita connect dengan tim dari HR kita Pak. Jadi memang ada program-program yang memang mencari talent terbaik. Betul. Bisa juga via kita punya sosial media Pak. Kita ada di LinkedIn, di Instagram Pak Alex ya. Jadi nanti juga bisa dicek di situ di website kita. Dan tadi juga disampaikan Pak Alex juga sebenarnya kalau untuk kan kita mau attract talent nih, kebanyakan Gen Z, milenial dan lain sebagainya gitu. Nah, salah satu caranya ya tadi gitu kan kita punya yang Meratus Star program. Yang kedua mungkin yang karena saya juga melihat langsung di sini seperti apa gitu kan menjadi bagian dari organisasi ini juga banyak sekali yang tadi proyek-proyek yang sifatnya inovasi ya Pak Alek ya. Itu memang kita justru lebih banyak engage dengan ide-ide yang datang dari generasi-generasi yang jauh lebih muda dari kita gitu, yang mereka kadang idenya luar biasa gitu kan. Nah ini justru di Meratus ini anak-anak muda diberikan kesempatan, diberikan tempat wadah untuk tadi ide-ide apa yang bisa kita kembangkan gitu kan dari bisnis operation yang sudah ada gitu kan. Bagaimana kita bisa lebih efisien, bagaimana kita bisa lebih inovatif gitu kan. Nah ini hal-hal yang mungkin di perusahaan-perusahaan lain belum banyak diberikan kesempatan. Dan saya lihat dikompetisikan gitu ya. Saya lihat di sosial medianya Meratus dikompetisikan setiap tahun siapa yang paling inovatif gitu ya. Betul. Luar biasa sekali. Baik Tribuners, kita ada di ujung obrolan kita dengan Pak Alex dan Bu Ingrid. Sebagai penutup, silakan Pak Alex memberikan closing statement atau semacam dorongan agar Meratus semakin percaya di industri maritim dan logistik Pak. Monggo Pak Alex. Jadi kita memang saat ini punya di satu sisi banyak tantangan, tapi kita juga punya banyak mimpi untuk menjadi lebih berperan lagi dalam industri maritim dan logistik ini. Dan kita berharap juga dukungan dari semua stakeholder agar kita bisa sama-sama maju. Itu ya, luar biasa. Dan saya kira yang menarik mungkin dari closing statement Mbak Ingrid tentang sustainability. Jadi saya kira isu itu menjadi penting ya untuk ke depan. Monggo Mbak Ingrid, barangkali ada yang closing statement. Tadi menambahkan juga dari Pak Alex gitu kan bahwa sama halnya dengan sustainability Pak. Sustainability itu di kami bukan hanya sekedar statement saja, tapi itu sebenarnya komitmen dari Meratus sendiri. Gitu. Dan di sini pun kita juga selalu diberikan kesempatan untuk mengeksplor, ya kan apa yang memang bisa membuat industri pelayaran, industri maritim dan logistik itu jauh lebih baik lagi. Dan itu kita nggak bisa sendiri Pak. Ya kan kita perlu dari pemerintah, kita perlu dukungan dari asosiasi, bahkan dari peers kita juga gitu kan. Memang dari pelaku usaha juga gitu. Dan komunitas juga memegang peranan penting gitu kan, karena
kita di sini kita mau memberikan solusi gitu kan dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri ini. Jadi kedepannya kita juga kami berharap Meratus akan jauh lebih ambil bagian dari keberlanjutan dan untuk lebih industri mendunia gitu ya Pak. Tidak Iya, hanya di Asia amin. Tenggara ya. Betul. Baik Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada, menarik sekali yang sudah disampaikan Pak Alex dan Bu Ingrid tentang sepak terjang Meratus Group dan visi misi kedepannya yang ingin menjadikan Meratus tidak hanya sebagai pemain nasional tetapi pemain global dan internasional. Saya Tri Mulyono, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya undur diri, sampai ketemu dengan tokoh-tokoh dan pelaku bisnis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.